Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat berjumpa kembali teman-teman. Dan salam marit ya, salam peternakan sukses selalu untuk kita semua. Dan oke teman-teman, ini saya tadi habis ngarit. Nah ini ya kebetulan rumputnya masih sangat segar sekali. Baru saya arit tadi teman-teman. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas tentang tips supaya melayukan rumput ya di musim penghujan supaya tetap aman untuk kelinci. Nah, tujuan pelayuan di musim penghujan itu adalah supaya nantinya ketika kita memberikan rumput ini ke kelinci ini tetap aman teman-teman ya, terutama kelinci terhindar dari mencret dan kembung, karena sudah saya pernah jelaskan ya teman-teman ya, karena rumput segar itu masih mengandung banyak kandungan air, dan ketika kita sering-sering memberikan rumput segar ataupun rumput yang terbilang kadar airnya masih tinggi, itu juga bisa membahayakan kelinci teman-teman, terutama untuk kelinci-kelinci sapihan ataupun kelinci-kelinci yang usianya masih sangat rentan sekali terhadap penyakit. Nah, maka dari itu ya, untuk sekarang ini saya akan membahas ya, memberikan tips untuk teman-teman semua cara pelayuan rumput segar ya, terutama di musim penghujan ini ya, karena kandungan air yang terkandung dalam rumput itu sangat banyak. Nah, supaya rumput segar ini cepat sekali layunya dan tetap aman kita berikan ke kelinci. Nah itu teman-teman. Dan oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi saya mempunyai dua metode dalam melayukan rumput segar ini teman-teman ya. Saya mempunyai dua metode karena dua metode itu biasanya saya gunakan ya, tergantung kondisi dan situasi si rumput. Misalkan ya, rumput panjang dan rumput yang pendek ketika saya mengarit ya. Nah makanya untuk sekarang ini saya sedang mendapatkan rumput yang ukurannya terbilang cukup panjang teman-teman. Nah jadi nanti akan saya bahas supaya nanti ketika teman-teman juga mendapatkan rumput liar ya dengan kondisi fisiknya itu panjang seperti ini teman-teman bisa menggunakan metode yang pertama ini teman-teman. Nah apa saja sih metodenya ataupun caranya ya, ini terbilang simple dan gampang teman-teman ya. Nanti ini langsung saya praktekkan aja ya supaya nanti teman-teman bisa mengetahuinya. Dan oke, ini saya mempunyai plastik raffia teman-teman. Nah ini ya plastik raffia ini sebagai pengikatnya. Nah nanti seperti apa sih caranya, nah ini akan saya langsung praktekkan aja teman-teman ya. Saya jelaskannya nanti setelah saya praktekkan ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah mengikat ya, ada dua ikatan dulu ya sebagai contoh dulu. Nah ini tadi tahap yang pertama saya ikat, dan terus tahap yang kedua itu seperti apa. Nah tahap yang kedua adalah seperti ini teman-teman. Ini saya sudah menyiapkan tali ya ataupun tambang ya, saya ikatkan di dua ujung, satu dan dua ya. Nah tujuannya supaya ini nanti fungsi tali ini untuk menggantung rumput teman-teman. Nah untuk menggantung rumput ini, nah ini contohnya seperti ini teman-teman. Nah rumputnya ini satu ikat dulu ya, satu ikat saya gantung seperti itu teman-teman. Nah itu ya teman-teman bisa kelihatan. Nah itu tujuannya teman-teman. Jadi saya mengikat rumput ya, satu genggam itu tujuannya seperti itu. Dan oke, untuk ikatannya ya, ikatannya itu teman-teman bebas ya, mau berapa ikat ya, misalkan kayak contoh takarannya ya, takaran per ikat itu mau berapa. Nah saya sarankan ketika teman-teman ingin melayukan rumput itu dengan metode yang saya gunakan ini ya, ikat rumput sesuai dengan
porsi kelinci, porsi makan kelinci. Nah, kalau ini saya kan ukurannya per 1 genggam ya. Nah, ini 1 porsi kelinci untuk 1 kelinci dewasa teman-teman. Nah, 1 genggam ini ya, di bagian atasnya genggamnya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini untuk per ekornya. Jadi ketika mau memberikan pakan kita tidak usah menakar rumput lagi. Jadi tinggal ambil rumput yang saya layukan, kita masukkan ke dalam kandang. Nah, ini ada 2 tahapan ya. Yang pertama itu adalah mengikatnya, ikat rumputnya 1 genggam. Terus yang kedua adalah menggantungnya. Dan apakah ini termasuknya cukup efektif untuk mengurangi kadar air? Nah, termasuknya cukup efektif teman-teman, karena seperti ini ya. Saya mengikat rumputnya itu di bagian atas teman-teman, bukan di bagian bawah ujung rumput ya, ataupun di bagian ini namanya apa ya, bagian bawah rumput ya, batangnya, misalkan batang bawah ya. Nah, saya mengikatnya itu di bagian atas. Nah, ini ya, bagian atas rumput. Nah, fungsinya apa sih saya mengikat di bagian atas? Nah, fungsi dan tujuannya adalah ketika saya sudah menggantung rumput di tambang ini ya teman-teman, di tambang ini nantinya kadar air yang ada di dalam rumput itu bakal keluar ya, bakal keluar di bagian bawah yang terkena arit ataupun yang saya potong seperti ini teman-teman. Nah, ini nanti bakal keluar di sini. Nah, makanya metode ini paling cepat sekali melayukan rumput. Jadi ya, ini metode yang biasa saya lakukan ya. Jadi cepat sekali melayukan rumput ya. Bahkan di musim hujan pun ya, ini cepat sekali rumput akan layu teman-teman dengan metode gantung seperti ini ya. Metode gantung seperti ini teman-teman. Nah, ini yang satunya akan saya gantung lagi. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi bakalan seperti ini. Jadi aman sekali ya ketika kita memberikannya. Nah, ketimbang ketika kita sudah ngarit terus rumputnya tetap ditumpuk seperti ini. Nah, ketika rumput tetap ditumpuk seperti ini akan bahaya teman-teman ya. Yang pertama bisa menjadi sarang semut ya, untuk sarang bertelur semut. Yang kedua itu rumputnya lama-kelamaan akan kuning karena kadar airnya tidak banyak keluar. Nah, bisa lama-kelamaan kuning terus busuk teman-teman. Saya sering mengalami ya ketika di musim penghujan. Dan terus saya menemukan metode seperti ini teman-teman ya. Bukan menemukan sih, termasuknya saya melihat ada peternak kelinci yang menggantung rumput ya, katanya supaya nanti ketika diberikan itu kadar air sudah berkurang. Nah, saya mencontohkan, ternyata memang benar seperti ini teman-teman ya, metode gantung seperti ini. Dan ini yang pertama ya teman-teman, tahap cara pelayuan rumput yang pertama yang biasa saya lakukan. Dan ini bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman ngaritnya itu rumput yang panjang-panjang seperti yang saya arit tadi teman-teman ya. Tapi ketika teman-teman ngaritnya rumput yang pendek-pendek, saya mempunyai metode lain teman-teman ya. Jadi ini saya mempunyai metode lain ya. Tapi berhubung saya tidak mempunyai rumput yang pendek, akan saya contohkan dengan rumput yang panjang ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, jadi metode yang kedua yang saya lakukan ketika saya mengarit rumput yang pendek-pendek itu seperti ini teman-teman. Nah, ini ya, ada jaring kawat ram. Nah, ini saya bikin seperti ini teman-teman. Nah, tujuannya itu supaya nantinya ketika saya ngaritnya rumput pendek terus saya melayukan, ini kan susah ya kalau di tali seperti ini tuh susah teman-teman ya, di tali terus digantung itu susah karena rumputnya itu masuknya pendek. Nah, biasanya saya melayukannya di angin-anginkan seperti ini teman-teman. Nah, angin-anginkan seperti ini tapi dengan penumpukannya itu setipis mungkin ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, jadi setipis mungkin. Nah, ini seperti ini, contohnya seperti ini. Terus kenapa sih harus menggunakan kawat ram seperti ini? Nah, fungsi dan tujuan kawat ram ini karena ketika kita menumpuk rumput ya, biasanya itu kan kalau di bagian bawah akan menguap ya, akan menghasilkan uap. Nah, makanya saya menggunakan kawat ram ini supaya nanti di bagian bawah itu tetap terkena udara teman-teman. Nah, jadi tidak mengembun dan tidak busuk. Nah, jadi ketika rumput kita ambil ya, rumput kita ambil setelah kita angin-anginkan di atas kawat ram seperti ini, nah itu rumput akan layu teman-teman, tidak busuk ya. Beda lagi ketika kita meletakkannya di tempat yang seperti ini, contoh misalkan kayak tertutup seperti ini ya, di bawahnya tidak ada sirkulasi untuk udara, itu akan rawan sekali busuk dan bisa jadi sarang semut teman-teman. Karena semut itu
sukanya di tempat yang lembab dan hangat. Nah, beda dengan seperti ini teman-teman ya. Beda dengan kawat ram seperti ini. Kalau untuk kawat ram seperti ini, di bagian bawahnya terkena angin ya, angin masuk dari bawah, terus dari atas juga angin masuk. Makanya rumput akan cepat sekali layu. Nah, ini cara untuk melayukan rumput yang pendek ya, yang ukurannya pendek. Tapi kalau untuk yang ukurannya panjang, saya biasanya menggunakan metode yang seperti itu teman-teman. Nah, dan dua metode ini ya terbilang efektif untuk melayukan rumput ya, apalagi ketika di musim penghujan seperti sekarang ini. Dan ini sering saya lakukan karena lebih aman teman-teman, lebih aman. Nah, cukup 1 hari saja teman-teman ya, rumputnya sudah bisa diberikan pakan. Kecuali ketika rumputnya itu terkena air hujan. Contoh misalkan ketika kita ngarit terus sedang hujan ya, kita ngarit sedang hujan terus rumputnya masih basah. Nah, beda lagi teman-teman, itu bisa sampai 2 hari ya. Tapi dengan metode ini rumput tetap hijau, tetap aman ya. Beda lagi ketika kita cuma menumpuknya saja ya di bagian seperti ini ya, tanpa ada sirkulasi udara, itu nanti lama-kelamaan akan busuk dan kuning teman-teman. Tapi kalau untuk metode ini rumputnya tetap hijau tapi kadar air berkurang ya, apalagi dengan metode yang seperti ini. Tinggal pilih teman-teman ya. Kalau untuk rumputnya yang pendek, teman-teman bisa menggunakan metode yang seperti ini teman-teman, yang saya lakukan ya. Ini kawat ram teman-teman ya, ukurannya bebas teman-teman. Ini saya gunakan kawat ram bekas ya, memanfaatkan kawat ram bekas. Saya bentuk seperti ini. Nah, ini pakai bambu teman-teman, bentuknya seperti ini ya. Nah, bentuknya itu kotak. Nah, seperti itu teman-teman ya, kotak. Jadi ini untuk meletakkan rumputnya di sini. Nah, itu teman-teman. Nah, mungkin itu ya teman-teman, cukup sekian dari saya. Nah, semoga bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman ya, ketika di musim penghujan kendala mencari rumput katanya walau gampang ya, terus pelayuannya yang susah, terus bisa menyebabkan macet. Nah, ini salah satu metode untuk melayukan rumput supaya rumput tetap aman untuk ternaknya, apalagi untuk kelinci-kelinci yang masih sapihan. Dan semoga bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.